Halo pemirsa, saya Argo Pratonugroho dengan setia menemui Anda ke ruangan Anda, ke depan layar HP Anda, karena saya masih terus concern dan berapresiasi kepada Bapak Lilik Sukrisno Wibowo, bos atau pemilik dari kawasan Bioskop Pendra yang seluas 7.425 meter persegi kira-kira aslinya ya. Dan saya melihat pergerakan Pak Lilik ini korban dari sebuah pergerakan mafia tanah yang ada di Jogja. Dan saya ingin mengungkapkan kepada Anda karena peristiwa ini selama bertahun-tahun itu sudah banyak diliput dan ditulis oleh media cetak maupun di televisi, termasuk saya, karena saya waktu itu ada di televisi. Saya mewawancarai langsung Pak Lilik itu lebih dari 11 kali. Untuk khusus saya mewawancarai Pak Lilik berdurasi setengah jam. Kali ini saya ingin bertanya pada Pak Lilik tentang pemberitaan-pemberitaan yang di koran-koran itu waktu itu seperti apa Pak Lilik yang kaitannya dengan DPR juga itu. Jadi waktu saya mencoba melapor ke DPR itu, terus saya dapat baca-baca di koran Pak ya. Ya. Seperti ini Radar Jogja. Ya. Senin Pahing 18 Juni tahun 2011. Ya. Di soal pesangon 9 miliar. Komisi A cermati perkembangan Bioskop Indra. Pemberian pesangon bagi sejumlah penghuni bekas Bioskop Indra Ayani Yogyakarta menuai masalah. Komisi A DPRD DIY mencium adanya gejala ketidakberesan di balik pemberitaan pesangon yang menelan anggaran 9 miliar tersebut. Masa untuk pesangon anggaran mencapai sebesar itu, gugat anggota Komisi A Rojak Harudin kemarin. Rojak mengatakan ketimbang anggaran dikucurkan untuk memberi pesangon, dana tersebut lebih baik digunakan membeli tanah atau bangunan guna menambah aset Pemprov DIY. Kader PKB itu secara terbuka menilai anggaran pesangon tersebut sebagai suatu tak wajar, sebab anggaran itu bukan diberikan kepada pemilik, namun diserahkan kepada sejumlah kepala keluarga penghuni di kawasan tersebut. Kenapa dana itu tidak diberikan kepada pemilik? Tanyanya. Komisi A lanjut Rojak merasa kesulitan saat mengecek keberadaan penerimaan pesangon tersebut, sebab saat itu keberadaan penghuni Bioskop Indra telah tersebar dan tak diketahui alamatnya karena tak diberikan ke pemilik. Status Bioskop Indra itu belum bisa dikatakan menjadi aset milik Pemprov DIY. Inilah yang dipertanyakan oleh Rojak. Komisinya sambung anggota dewan asal Ponjong Gunung Kidul itu pernah menanyakan hal itu ke Biro Tata Pemerintahan dalam surat rapat kerja. Namun jawabannya dinilai mengejutkan. Biro Tata Pemerintahan beralasan tidak mengetahui secara detail karena bukan menjadi tugas pokok fungsi instansi tersebut. Mengutip keterangan Kepala Biro Tata Pemerintahan Hendra Susilowati SH, Rojak mengatakan secara teknis penanganan ex-Bioskop Indra ditangani oleh tim di bawah koordinasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DPPKA Komisi DIY. Tak puas dengan penjelasan itu, Komisi A Senin hari sedianya memanggil PLT Sekprov DIY Isanuri. Kami akan tanyakan bagaimana sebetulnya kebijakan Pemprov, ungkapnya. Rojak juga berpendapat mestinya proses pembebasan tanah bangun ex-Bioskop Indra itu ada di bawah kewenangan Biro Tata Pemerintahan sesuai rincian tugas pokok dan fungsi instansi tersebut. Namun dalam pelaksanaannya justru dilaksanakan oleh instansi lain. Anggota Komisi A Agus Sumartono juga menyampaikan pendapat senada. Ia menyatakan beberapa hal masalah yang harus diklarifikasi dengan Pemprov, masalah ex-Bioskop Indra, termasuk diantara sekian masalah yang dikutip Dewan. Ini begitulah Pak ya. Itu satu berita ya. Ini ada berita lagi. Yang lain ya. Seperti apa? Dari mana itu? Radar Jogja. Rabu 21 Desember 2011. Kasus Bioskop Indra masuk pimpinan Dewan. Ya. Ketua Komisi
A. Segera menyerahkan laporan hasil pemeriksaan tanah X Biskup Indra kepada pimpinan DPRD DIY pekan ini. Laporan tersebut berisi fakta-fakta terkait tanah Biskup Indra serta beberapa rekomendasi untuk pimpinan Dewan. Anggota Komisi A DPRD DIY Agus Martono mengatakan, sejak Mei 2011, Komisi A telah memanggil beberapa pihak terkait seperti pemerintah desa, kecamatan, Badan Pertanahan Nasional, dan para penghuni tanah tersebut. Beberapa fakta disampaikan, misalnya status kepemilikan tanah akan dijadikan kantong parkir Malioboro. Itu ternyata masih debatable atau diperdebatkan. Debatable. Fakta di lapangan masih ada penghuni yang mengaku tanah tersebut adalah tanah waris, bukan milik negara seperti diklaim Pemprov DIY. Penghuni itu adalah Sukresno Wibowo, cicit dari pemilik NVJBBM. Anda sendiri ya? Ya, saya sendiri. Atau Biskup Indra. Yakni Emil Ella Muller dan Carolina Bini Sarija. Itu awal pendirinya, Pak. Itu direkturnya jadi EDN Ella Muller. Ahli waris juga memiliki data yang sangat kuat. Jadi status tanah tersebut belum final, kata Agus saat ditemui di gedung DPRD DIY kemarin. Menurut Agus, besar kemungkinan status tersebut akan ditinjau kembali. Dia secara pribadi melihat sebaiknya masalah status diselesaikan dengan pengadilan, sebab kedua pihak, baik Pemprov maupun yang mengaku ahli waris, memiliki pegangan masing-masing. Saya dengar ahli waris juga akan mempetekuankan masalah ini, kata dia. Terkait rekomendasi yang akan disampaikan pimpinan Dewan, Agus membeberkan ke wartawan, alasannya harus masuk pimpinan Dewan lebih dahulu. Dia menambahkan, perlu dilakukan penajaman terhadap perihal status tersebut. Bisa saja diwacanakan dan pada nilai khusus Pansus. Kalau Pansus itu lebih fokus membahas satu hal, lanjut Agus. Agus berpendapat status tanah tersebut akan segera berpengaruh terhadap tanggung-jawaban penggunaan anggaran APBD perubahan Pemprov DIY. Menganggarkan 18 miliar untuk pengosongan tanah tersebut. Biskup Indra. Menurut catatan ada 7 penghuni di daerah tersebut, tetapi Pemprov hanya berhasil mengosongkan tanah milik 4 penghuni dengan dana 9 miliar. Yang menyewa-nyewa itu ya? Betul. Penghuni itu masih bersikukuh, tidak mau pindah. Menurut Agus, jika benar tersebut tanah negara, seharusnya pemerintah tidak harus memberi tali AC, apalagi dengan ukuran meter. Jumlah tali AC cukup besar. Kalau tali AC kok besar sekali, lalu memang tanah milik negara, negara bebas dong membayar tali AC berapapun, ujar politikus dari PKS itu. Dia mengaku DPRD teledor meloloskan anggaran APBD 2010. Saat itu pembahasan pengosongan tanah tersebut langsung masuk ke dalam anggaran. Banggar, tidak sempat dibahas di Komisi A, sehingga tidak dibahas secara lebih mendalam. Waktu itu Pemprov menegaskan bahwa masalah status kepemilikan sudah clear, jelas terangnya. Sesuai target, mestinya pengosongan tanah tersebut selesai 30 Desember 2010. Tapi sampai saat ini belum juga selesai sepertinya, kata Agus. Depan juga belum selesai sebab pengosongan tanah tersebut tidak dianggarkan dalam APBD 2012. Dalam APBD 2011-2012 tidak dianggar katanya. Pada 2011, pimpinan Dewan meminta Komisi A memeriksa tanah Biskup Indra sebab saat pengosongan akan dilakukan oleh kuasa hukum Pemprov DIY, Saudara Herman Abdurrahman, timbul masalah. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Anggaran ASPM DIY, Bambang Wisnu, menegaskan tanah tersebut milik negara. Itu berdasarkan Kepres 32 tahun 2009. Apa ada Kepres 32 2009? Itu serta surat dari BPN yang memberikan otoritas pengelolaan kepada Pemprov DIY. Lalu menurut Anda seperti apa itu artinya? Jadi pengelolaan Pemprov DIY ini salah besar, Pak. Soalnya begini. Badan hukum diceritakan di sini soal badan hukum sudah mati, tidak pernah minta konversi. Pendapat itu salah besar, Pak. Sudah didaftar sejak tahun 60. Tahun 62 dicoret dari P3MB, tahun 63 diajukan pendaftaran, gitu. Tahun 64 NVJBU tidak terkena nasionalisasi. Undang-Undang Nomor 86 tahun 58. Tahun 72 pengajuan, tahun 80 pengajuan, tahun 85 permohonan hak Menteri Dalam Negeri. Tahun 90 mendapat surat dari Menteri Dalam Negeri yang pada pokoknya memohon agar sebagai ahli waris dari tanah dan bangunan di Jalan Ahmad Yani Yurda dapat diberi hak baru atas tanah asal konversi Barat tersebut yang telah
berakhir masa berlakunya. Telah dilikuidasi 6 Juni tahun 94 dengan akte nomor 8 dan telah dicatat pada arsip Departemen Kehakiman nomor C2 HT 0110 A 7171 mendaftarkan sertifikat, keluar SKPT, keluar surat ukur, tapi tidak dilaksanakan apa. Jadi sebenarnya halnya jelas, Pak. Ya, oke, sampai di situ dulu Pak Lili. Ya. Karena keterbatasan waktu, nanti lain kali saya akan menemui Anda. Oh, ya. Terima kasih Pak Lili. Sama-sama. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.